Baik, melanjutkan persamaan kuadrat bagian yang kedua. Nomor 1, diketahui persamaan kuadrat X kuadrat min 18X plus 65 sama dengan 0. Akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah berapa ya? Ini pilihannya. Ini kita selesaikan dengan cara memfaktorkan ya. Ya baik, kita mulai. Nah, ini ya, kita faktorkan. Sama dengan 0. Ini X, ini X. Ini terus diisi ya. Ada dua bilangan ya. Ada dua bilangan kalau dikalikan ya, kalau dikalikan itu sama dengan 65. Nah, itu berapa saja ya. Kalau ditambah sama dengan min 18. 18 min 18. Ya, kalau dikalikan sama dengan 65, kalau ditambah sama dengan min 18. Kita cari kemungkinannya ya. Kemungkinannya kira-kira 65 dikalikan 1. Tapi ini waktu dijumlah salah ya, maka dicari yang lain. Nah, misalkan 5 dikalikan 13. Nah, ini kelihatannya yang cocok ya. Nah, ini kalau ditambah berarti ini kan positif, ini positif. Jadi ini positif, ini positif. Kalau ditambah sama dengan min 18 ya, berarti keliru ya. Harus bertanda apa? Harus bertanda negatif. Jadi ini negatif. Ini negatif. Kalau dikalikan 65 positif. Jadi sesuai ya. Berarti jawabannya adalah yang ini berapa? Min 5 min 13. Cocok ya. Berarti X min 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Atau X min 13 sama dengan 0, maka X sama dengan 13. Jadi jawabannya adalah yang mana ini? Ya, yang C ya. Oke ya, kita lanjut. Nomor 2, akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 15X plus 50 sama dengan 0 adalah, masih tetap kita solusinya kita faktorkan. Nah, kita faktorkan. Nah, ini ya. Oke. Ini X, ini X. Ada dua bilangan. Kalau dikalikan sama dengan plus 50. Kalau ditambah min 15 ya, kemungkinannya berarti berapa? Min 5 min 10. Nggak ada lain ya kemungkinannya. Nah, kalau kita kalikan min 5 cocok. Kalau ditambah min 15 berarti cocok ya. Nah, berarti X min 5 sama dengan 0. X sama dengan pindah ruas ini ya, 5. Atau X min 10 sama dengan 0. Pindah ruas ini. X sama dengan 10. Berarti ini atau ya, 5 atau 10. Berarti jawaban adalah yang A. Kita lanjut. Nomor 3, diketahui persamaan kuadrat X kuadrat plus 2X min 48 sama dengan 0 dengan akar-akarnya P dan Q. Berarti X1 nya diganti P, X2 nya Q ya. Jika P lebih kecil 0 artinya negatif, maka nilai Q min P adalah berapa ya. Kita masih memakai memfaktorkan lagi ya. Kita faktorkan ini. Faktorkan. Nah.
ini X, ini X. Ada dua bilangan ya. Kalau di ini bilangannya berapa aja nih ya? Ini. Kalau dikalikan min 48. Kalau ditambah plus 2, kemungkinannya berapa? 48 sama 1 nggak mungkin ya. 16 sama 3 tidak mungkin. Nah, kalau dikalikan cocok, ditambah tidak cocok ya. Nah, kemungkinannya adalah plus 8 dan min 6 yang cocok. Jadi plus 8, plus 8 min 6. Kita cek. Kalau dikalikan cocok min 48. Ditambah plus 2 cocok. Oke, berarti ini ya. Nah, terus X plus 8 sama dengan 0. X pindah ruas ini ya, min 8. Yang satunya X min 6 sama dengan 0. X pindah ruas 6. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, di mana P negatif, berarti yang ini X1-nya ini dianggap sama dengan P ini ya. Berarti P ini P sama dengan min 8. Otomatis akar yang satunya berarti Q. Nah, Q-nya berarti Q-nya sama dengan 6. Ini sama dengan Q sama dengan 6 ya. Nah, terus pertanyaannya apa ini? Maka nilai Q min P, nah, Q-nya berapa kita masukkan ya? Ini 6 dikurangi min 8. Jadi sama dengan 14 ini ya. Oke ya, jawabannya ini ya adalah yang D. Kita lanjut. Nomor 4. Akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 17x min 30 sama dengan 0 adalah berapa ini ya? Nah, kita lihat ini. Ada dua bilangan, kalau dikalikan sama dengan min 30. Berarti kemungkinannya berapa aja ya? Kita buat alternatif min 30 kalau dikalikan ini ya. Nah, itu berapa dengan berapa misalkan ya? Misalkan 15 sama 2. Terus 6 kali 5. Kan masih 30, kemungkinan 30 kan dikalikan kan 30. Nah, terus 3 dikalikan 10. Kemungkinannya ini masih 30, masih cocok. Tapi kita lihat di sini ya, apakah sama dengan plus 17 ya. Nah, kita uji aja ya. Nah, kita uji. Misalkan yang ini ya. Berarti kalau 2x kuadrat pasangannya pasti seperti ini. 2x pasti ini ya. Nah, misalkan kita masukkan 15 sama 2. Misalkan 15 di sini nanti 30 sama 2, padahal di sini min plus 17 nggak mungkin ini ya. Nah, misalkan ini 15. Yang ini 2. Ini kali ini 4. Di sini misalkan ini negatif. Nah, ini salah, tidak menghasilkan plus 17. Jadi tidak mungkin nih ya. Berarti ini tidak mungkin ini. Nyari lagi. 2x ini dengan x. Kita cek 6 sama 5. 6 sama 5. 6 di sini, 5 sini, atau dibalik ya nanti kemungkinan ya. Ini misalkan ini negatif. Jadi min 12 ini berarti ini plus supaya negatif. Nah, min 12 plus 5x plus 12 min 12x plus 5x. Nah, tidak ketemu 17, berarti salah lagi. Nah, kita uji yang ini 3 sama 10 ya. 3 sama 10. Nah, 2x
Ini X ya. Nah, kita masukkan ini 3 sama 10, kata ini 10. Ini 3. Nah, ini 2x dengan kalikan x 2x kuadrat, betul. Ini dengan ini 20. Ini 37, cocok ini ya. Berarti yang ini adalah positif. Positif. Yang ini negatif. Cocok, kita cek ya. Ini kali ini plus 20x min 3x 17x, berarti cocok. Berarti yang ini jawabannya ya. Nah, terus kita cari, berarti 2x min 3 sama dengan 0. Berarti 2x ini pindah sini ya. Nah, sama dengan 3. Maka x sama dengan 3 dibagi 2, 3/2. Nah, yang satunya lagi ini ya. X plus 10. X plus 10 sama dengan 0. X sama dengan pindah, ini pindah ruas ya. Berarti min 10. Sudah, jawabannya ini ya. Nah, ini dan ini. Nah, berarti jawabannya adalah yang A ya. Min 10 3/2. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 6, persamaan kuadrat. X kuadrat min 12 X min 60 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar X1 dan X2. Nilai X1 dan X2 berturut-turut adalah, ya, ini pilihannya. Nah, ini persamaan kuadrat ini kalau difaktorkan sulit. Maka alternatifnya kita memakai rumus ABC ya. Nah, kita tahu rumus ABC-nya seperti ini. Ya, X1 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 dikalikan A dikalikan C dibagi 2 dikalikan A ya. Nah, kita tahu ya, A-nya ini ya, kita bentuk umumnya aja ya. Bentuk umum. Bentuk umum persamaan kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Kita cocokkan dengan ini. Berarti ini A-nya 1. B-nya berarti sesuai dengan ini. Min 12. C-nya min 60. Terus kita masukkan di sini. Nah, pakai rumus ABC tadi ya. Kita masukkan di sini. Jadi X1 2 sama dengan min B. Min kurung min 12 plus minus akar. Nah, B-nya min 12 dikuadratkan dikurangi min 4 dikalikan 1 dikurung aja ya, dikalikan dengan C min 60 dibagi 2 dikalikan 1. Nah, sudah seperti itu ya. Nah, terus kita ijirannya seperti biasanya. Nah, min kali min positif 12 plus minus ini 144. Tanda kali tanda berarti positif 240. Sudah seperti ini ya. Nah, dibagi 2. Nah, selanjutnya sama dengan
12 plus minus. Maksudnya plus minus itu apa? X1-nya yang positif, X2-nya yang negatif. Berarti ada 2 ini ya. Nah, ini kalau dijumlah sama dengan 384 dibagi dengan 2 ya. Nah, ini X12 kita tulis lagi ya. Ini cuman keterampilan perkalian saja ini ya. Nah, ini (12 plus minus ya. Ini diakar lagi. Nah, ini kita pecah ini ya. Nah, 384 itu sama dengan 64 kali 64 dikalikan 6 ya. Nah, karena ini bentuknya bentuk kuadrat. Nanti ini bisa keluar 64 menjadi berapa? Menjadi 8. Nah, oke. Nah, maka X12 sama dengan 12 plus minus ini bisa keluar 8 akar 6. Nah, dibagi 2. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, terus kita ambil X1-nya. Ya, X1-nya yang positif. Jadi X1 sama dengan 12 ditambah 8 akar 6 dibagi 2. Yes. Sampingnya saja ya. Maka ini dibagi ini 6. 8 dibagi 2 4 akar 6. Seperti ini. Nah, terus X2-nya tentunya yang negatif. 12 minus 8 akar 6 dibagi dengan 2. Nah, berarti 12 dibagi 2 6. Min 8 bagi 2 4 akar 6. Nah, berarti solusinya seperti ini ya. Nah, jadi X1-nya seperti ini, X2-nya seperti ini. Nah, ya. Pilihannya adalah berarti pilihan adalah yang A ya. Kita lihat 26 plus 4 6 min 4. Oke ya, pilihan adalah yang A. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 7. Diketahui persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X min 8 sama dengan 0 dengan akar-akar M dan N. Persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar M kuadrat dan N kuadrat adalah ya, pilihannya ini. Berarti ini mencari persamaan kuadrat yang baru dengan diketahui persamaan ini. Dianggap yang lama aja ya. Nah, yang akarnya adalah M dan N ini. M dan N. Yang mau dicari kita misalkan ini X1. X1-nya M kuadrat, X2-nya N kuadrat. Jadi ada rumus persamaan kuadrat baru seperti ini ya. Persamaan kuadrat baru ya, rumusnya seperti ini. X kuadrat dikurangi kurung X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 dikalikan X2. Ini rumusnya ini ya. Nah, sama dengan 0. Nah, ini rumus. Berarti kita perlu ini. X1 ditambah X2. X1 dikalikan X2 ya. Di sini. Nih, kita cari di sini ya. Nah, ini X1 ditambah X2. X1-nya tadi ini M kuadrat, X2-nya ditambah N kuadrat ya. Ini harus diganti nih. Diganti dengan
akar-akar penjumlahan dan perkalian. Nah, kita tahu ini ya, yang ini M ditambah N kan sama dengan min B per A. Nah, M kali N, nah, M kali N sama dengan C per A. Ini kita isi. Kita isi min B per A-nya adalah 1, B-nya 5, C-nya adalah 8. Kita masukkan di sini ya. Berarti B 5 per 1, berarti min 5 ini. Nah, ini min 5. Yang ini C per A-nya min 8 per 1, berarti min 8. Nah, sudah ya. Nah, ini kita ganti ini ke bentuk ini. Nah, kita ingat ya, ini masalah memfaktorkan ini ya. Ini M plus N kuadrat itu sama dengan M kuadrat ditambah, nah, segitiga Pascal ini kelas 8 ini ya. Nah, M kali N ditambah N kuadrat. Sama dengan ini yang dicarikan ini. Nah, ini kita ini ya, plus kanan ini M kuadrat ditambah N kuadrat. Ini tetap M plus N ini kuadrat. Ini pindah ke sini dikurangi 2M kali N. Nah, ini rumusnya ini ya. Ini rumusnya ketemu. Kita pindah ini ke sini ya. Nah, maka ini kita pindah M plus N kuadrat sama dengan, saya pindah di sini, M kuadrat plus N kuadrat sama dengan ini kurung M plus N kuadrat dikurangi 2M kali N. Terus kita ganti ini. Kita ganti ya. Ini sama dengan M plus N-nya tadi ini ya, min 5. Min 5 ini kuadrat dikurangi 2 dikalikan M kali N min 8. Nah, berarti ini sama dengan 25 plus 16 sama dengan 41. Sudah ya. Ini sama dengan ini sudah. Kita cari ini X1 dikalikan X2. X1 dikalikan X2. X1 nya tadi ini M kuadrat N kuadrat. M kuadrat dikalikan N kuadrat. Nah, ini kurung seperti ini. Ini M kali N, ini kuadrat juga. Sama nih ya. Ini terus diganti. M kali N sama dengan kan ini min 8. Jadi min 8 ini kuadrat. Sama dengan 64. Nah, sudah ini ya. Yang ini sama dengan yang ini ya. Terus kita masukkan ini, kita masukkan ke sini bersama yang dicari tadi ya. Oke ya, kita masukkan ini. Berarti ini X kuadrat dikurangi 4X1 ditambah X2 sama dengan 41. X plus ya, X1 kali X2 64 sama dengan 0 ya ini ya. Nah, penyelesaiannya adalah ini. Nah, ini. Nah, berarti kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang ini ya, yang D ya, X kuadrat min 41 X plus 64 ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 8.
persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali. Nah, ini akar-akarnya 2 kali. 2 kali akar persamaan ini. Nah, ini berarti ini persamaan kuadrat yang lama. Nah, pertanyaannya mencari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali akar-akar ini. Nah, berarti persamaan kuadrat baru kita tulis. Persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat baru. Rumusnya tetap ya. Jadi ini X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 X ditambah X1 kali X2 ya sama dengan 0. Kita lihat di sini. Ini persamaan kuadrat baru ini. Nah, kita tulis di sini. Di mana X1 ini akar-akarnya X1 dan X2. Ini 2 kali ini. Ini 2 kali. Ini 2 kali. Dikalikan. Katakanlah yang lama ini akar-akarnya adalah M dan N. M dan N. Tentunya ini 2 kali M. Ini 2 kali N. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, ini kita cari M plus N-nya di sini ya. Ini M plus N di sini. M plus N sama dengan min B per A. Ini sama dengan, langsung sini aja ya, min B per A. Nah ini min B, min berarti positif 3/2. Nah, akarnya kalau dikalikan M kali N ini sama dengan C per A. Nah, kita C nya berapa? 5, A nya 2, 5/2. Sudah seperti ini ya. Oke. Sekarang kita perlu ini X1 ditambah X2 ya. Ya, di sini aja. X1 ditambah X2. X1-nya ini 2M, X2-nya ini ditambah 2N. Ya, ini sama dengan 2 dikeluarkan. M ditambah N. Nah, selesai. Jadi 2 dikalikan M ditambah N-nya tadi berapa? 3/2. 3/2. Nah, ini dikalikan sama dengan 3. Nah, sudah ya. Terus ini sudah. Ketemu ini. Yang ini X1 kali X2. X1 dikalikan X2. X1-nya 2M dikalikan X2-nya 2N. Tinggal kalikan 2 kali 2 4. 4M kali N. Kurung juga ini juga boleh ya. Nah, sudah. Berarti 4 dikalikan M kali N 5/2. Ya, dicoret ini 4 bagi ini 2, jadi di 10. Nah, sudah selesai seperti ini ya. Nah, berarti yang ini sama dengan ini. Yang ini sama dengan ini. Nah, kita masukkan di sini persamaan kuadrat yang baru ya. Oke, jadi X kuadrat min X1 tambah X2 apa 3. 3X ditambah X1 kali X2 ini 10 sama dengan 0 ya. Sudah ketemu nih ya. Nah, ini persamaan kuadrat yang barunya ini. Oke ya. Nah, kita lihat ini ya. Jawabannya adalah yang mana nih? Yang C ini ya. Nah, ini yang C. Oke. Kalau suka dengan video ini silahkan subscribe, like, dan share ya. Kita lanjutkan lagi.
Nomor 9. Sekarang hasil kali usia Bu Devi dan usia Vira adalah 204 tahun. Vira lahir ketika Bu Devi berusia 28 tahun. Jumlah usia Bu Devi dan Vira adalah berapa tahun? Ya. Ini penyelesaiannya kita buat garis bilangan saja ya. Kita buat garis bilangan seperti ini. Nah, yang sekarang di sini S sekarang, ya. Sekarang itu dikalikan ini usianya ya. Bu Devi sekarang dikalikan Vira sekarang sama dengan 204. Ini persamaan 1. Terus ini katakanlah ini yang lalu seperti ini katakanlah jaraknya ini X. Ini X di sini. Ini X. Ini waktu lahir ya ini ya. Vira lahir, katakanlah lahirnya di sini. Berarti Bu Devinya 28. Ini umur ini 28. Devinya 28. Berarti kalau sekarang berarti DS-nya kan diganti ini. Berarti 28 ditambah X yang berarti logikanya ya. Berarti ini 28 ditambah X. Kan ini ke sini. Ini kan ditambah nih, ditambah X. Nah, Viranya ya X. Sudah seperti ini. Sama dengan 204. Ya. Nah, sudah kita cari X-nya. Ya. Kali ya, berarti ini dikali biasa 28x plus x kuadrat. Nah, ini kita pindah sini min 204 persamaan kuadrat ini ya. Udah ini kita sederhanakan x kuadrat plus 28x min 204 sama dengan 0. Nah, terus kita faktorkan ini ya, kita faktorkan di sini. Nah, ini X, ini X. Ada dua bilangan kalau dikalikan min 204, kalau ditambah 28. Berapa dengan berapa itu ya? Ini kalau sudah dihitung seperti ini. Plus 34 min 6. Nah ini ya, kalau dikalikan ini ketemu ini. Tapi kalau ditambah ketemu ini berarti cocok ya. Yang kita cari X-nya. X-nya kita ambil yang positif ya. Harus positif ya. Yang X negatif tidak memenuhi. Jadi tinggal ini. Berarti X min 6 sama dengan 0. Artinya X sama dengan 6 ya. Nah ini X sama dengan 6 ketemu ini. Nah pertanyaannya itu apa itu? Nah, jumlah usia Bu Devi dan Vira sekarang ya, berarti di sini. Nah, berarti di sini. Berarti pertanyaannya ini DS ditambah Vira sekarang sama dengan ya. DS-nya kan ini tadi 28 plus X. 28 plus X ditambah VS-nya X. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, berarti sama dengan 28 ditambah 6, X-nya kan ketemu 6 tadi ya, X-nya 6. Nah, ditambah 6 ditambah 6 sama dengan, nah ini tambah 12 berarti sama dengan 40. Ini ya, sama dengan 40. Ini jawabannya 40 tahun ya. Oke, jawabannya adalah yang B ya, yang B.
Oke ya, kalau suka dengan video ini silahkan di subscribe, like, dan share. Nomor 10. Diketahui segitiga siku-siku ABC dengan panjang AB adalah 7 cm lebih dari panjang AC. Jika segitiga tersebut siku-siku di titik A dan panjang BC adalah 13, maka panjang AB berapa ya? Nah, ini kita gambar segitiga siku-sikunya. Nah, segitiga siku-sikunya kita gambar seperti ini. Siku-siku di A. Ini katakan ini B, ini katakan titik C. Nah, ini 13. BC-nya 13. Nah, terus ini AB. AB itu adalah 7 lebih panjang, ditambah 7. Nah, 7 cm lebih panjang dari panjang AC. Ya, pertanyaannya adalah panjang AB. Katakanlah AB ini X aja wis. X yang ditanyakan. Terus kita ada hubungan ini ya. Nah, pakai Pitagoras saja ya. Nah, Pitagorasnya seperti ini. Yang miring 13 kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. AB-nya kan X. Sudah seperti ini ya. Ini nah 13 dari 169. AC-nya kita ganti ini. Ditambah X kuadrat. AC-nya berarti AB dikurangi 7. AB-nya kan X dikurangi 7. Nah, ini kuadrat. Ya. Ini. Nah, kita cari ini. X min 7 kuadrat itu berapa ya? Nah, kita ingat di sini. X min 7 kuadrat itu kan sama dengan X min 7 ya. Ini aja kurang panjang ya. Di sini X min 7 kuadrat sama dengan kan X min 7 dikalikan X min 7. Berarti ini sama dengan ini X kuadrat. Ini min 7X. Ini min 7X. Ditambah 7 kali 7 49, positif 49. Nah, sama dengan X kuadrat min 7 berarti min 14X plus 49. Nah, ya ini kita ganti di sini ya. Nah, sudah ini di 169. Nah, tadi X min 7 kuadrat sama dengan ini. Di X kuadrat kita ganti ya. Min 14X plus 49 ditambah X kuadrat. Ya, kita bentuk persamaan kuadrat ya. Kita pindah nih ke ruas kiri. Menjadi ini ya. X dengan X tambah X kuadrat, 2X kuadrat. 2X kuadrat min 14X plus 49 ini pindah ke sini. Min 169 berarti min 120. Sama dengan 0. Dah ya. Nah, kita sederhanakan, kita bagi dengan 2. Ya. Ini menjadi seperti ini. X kuadrat min 7 14 dibagi 2 7X min 60 sama dengan 0 ya.
Habis itu kita faktorkan. Ini kita faktorkan. Ini X. Ini X. Ada dua bilangan. Kalau dikalikan sama dengan min 60, kalau ditambah sama dengan min 7. Berapa dengan berapa ini ya? Nah, ini plus 5 min 12. Nah, yang kita cari adalah X-nya. Berarti ini ya, X plus 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 5. Tidak memenuhi karena kita cari X-nya harus yang positif karena panjang. Berarti pakai yang ini ya. Nah, X min 12 sama dengan 0. X min 12 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 12 ya. Ini solusinya ya, ketemu 12. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan subscribe, like, dan share ya. Oke, sampai ketemu kembali.